Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Ardita dengan NPM 2022-14500-117 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Pembinaan Kompetensi Mengajar, Dr. Muhammad Ramadona, SEMPD, serta rekan-rekan kelas S6B yang saya banggakan. Semoga Bapak Rama dan teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa diberi kesehatan selama menjalani perkuliahan di semester ini. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya mendapat tugas untuk memberikan contoh mengenai karakteristik seorang guru yang menyenangkan serta profesional. Dalam pemaparan ini, saya tidak hanya akan membahas dari sisi definisi, tetapi juga menguraikan contoh nyata bagaimana karakter tersebut tercermin dalam tindakan sehari-hari. Hal ini penting karena secara langsung berdampak pada kualitas pendidikan serta pembentukan karakter generasi yang akan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Inspirasi Pendidikan, tempat kita berbincang santai tapi penuh makna. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan selalu semangat dalam menjalani hari-hari. Sebelum kita mulai, perkenalkan dulu, nama saya Dea Ardita dengan nomor NPM 2022-14500-117. Saya adalah salah satu mahasiswi dari Universitas Indraprasta PGRI, jurusan Pendidikan Ekonomi. Nah, di episode kali ini, kita akan bahas sesuatu yang cukup menarik, yaitu tentang dua tipe guru yang mungkin pernah kita temui selama bersekolah, yaitu guru yang menyenangkan dan guru yang profesional. Nah, sekarang coba bayangkan kembali pengalaman kita saat duduk di bangku sekolah. Setiap hari, kita itu bertemu dengan berbagai macam guru, masing-masing dengan gaya mengajar yang berbeda. Ada guru yang selalu membuat kita bersemangat untuk belajar. Ada juga yang begitu disiplin dan terstruktur dalam mengajar. Nah, kira-kira guru seperti apa yang lebih baik? Apakah lebih baik menjadi guru yang menyenangkan atau menjadi guru yang profesional? Nah, di episode kali ini kita akan bahas dua tipe guru tersebut, yaitu guru yang menyenangkan dan guru yang profesional. Nah, pertama, mari kita bahas dulu tentang guru yang menyenangkan. Siapa di sini yang pernah punya guru favorit karena cara mengajarnya yang seru? Tapi saya yakin hampir semua dari kita pasti pernah mengalaminya. Guru yang menyenangkan itu biasanya memiliki karakteristik seperti dia bisa membawakan pelajaran dengan cara yang interaktif. Lalu yang kedua, menggunakan humor atau cerita-cerita menarik agar siswa tidak bosan. Yang ketiga, guru tersebut menggunakan berbagai media pembelajaran seperti video, gambar, atau bahkan permainan edukatif. Yang berikutnya, guru tersebut selalu terbuka terhadap pertanyaan dan membuat suasana kelas menjadi lebih hidup. Tapi, apakah tipe guru seperti ini selalu sempurna? Tidak juga. Karena terkadang, jika terlalu fokus pada keseruan, ada risiko siswa menjadi kurang fokus terhadap struktur pembelajaran yang sistematis. Guru yang menyenangkan adalah mereka yang selalu punya cara kreatif dalam mengajar. Guru menyenangkan ini membuat materi pelajaran lebih mudah dipahami dan sering menggunakan humor dan menciptakan suasana kelas yang tidak membosankan. Biasanya, guru yang menyenangkan ini siswa lebih antusias saat mengikuti pelajaran mereka karena metode pengajaran yang interaktif dan menarik. Guru tipe ini juga cenderung lebih dekat dengan siswanya, memahami kebutuhan mereka, dan seringkali menjadi sosok yang dicintai oleh murid-muridnya. Nah, sekarang mari kita beralih ke tipe guru yang profesional. Guru profesional ini cenderung memiliki karakteristik seperti mengikuti silabus dan kurikulum secara ketat,
lalu menerapkan disiplin tinggi dalam pembelajaran, dan guru tersebut menyampaikan materi secara terstruktur dan sistematis. Lalu yang berikutnya berfokus pada hasil belajar siswa dan memastikan bahwa semua indikator pembelajaran tercapai. Nah, dulu saya juga pernah memiliki seorang guru yang sangat profesional. Cara mengajarnya ini rapih, selalu mengikuti RPP atau Rencana Pelaksana Pembelajaran, dan memastikan bahwa setiap siswa memahami materi sebelum melanjutkan ke topik berikutnya. Metode seperti ini sangat membantu terutama bagi siswa yang membutuhkan keteraturan dalam belajar. Tapi terkadang suasana kelas terasa terlalu kaku, sehingga beberapa siswa merasa cepat bosan. Guru ini sangat disiplin, mengikuti pedoman pembelajaran dengan baik, dan memastikan bahwa setiap materi tersampaikan secara sistematis dan terstruktur. Guru yang profesional ini mungkin tidak selalu menggunakan metode yang menyenangkan, tetapi mereka sangat bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik. Guru profesional seringkali menjadi panutan dalam hal kedisiplinan dan integritas. Tentu saja, kedua tipe guru ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Guru yang menyenangkan mungkin membuat suasana belajar lebih hidup, tetapi ada kemungkinan siswa kurang memahami materi secara mendalam jika metode pembelajarannya kurang terstruktur. Dan sementara itu, guru profesional itu sangat menjaga kualitas pengajaran mereka, tetapi terkadang metode mereka itu terasa kaku atau kurang menarik bagi siswa. Nah, jadi pada episode ini, saya akan menceritakan pengalaman saya bertemu dengan kedua guru tersebut, dan saya juga akan mencoba mempraktikkan bagaimana cara mengajar agar kita bisa merasakan langsung perbedaannya. Siapa tahu dari sini kita bisa mendapatkan inspirasi tentang gaya mengajar yang ideal. Jadi, tetap dengarkan sampai selesai ya, karena pembahasan kali ini dijamin seru dan penuh insight. Kita mulai dengan membahas guru yang menyenangkan. Jadi, ketika saya duduk di kelas 10 SMK, saya memiliki seorang guru matematika yang sangat berbeda dari kebanyakan guru lainnya. Biasanya, pelajaran matematika ini seringkali dianggap sulit dan membosankan oleh banyak siswa, tapi tidak dengan beliau. Sejak awal, cara mengajar beliau itu terasa unik, dan beliau selalu memiliki metode kreatif yang membuat kami lebih mudah memahami konsep-konsep yang sebelumnya terasa rumit. Nah, salah satu hal yang membuat beliau begitu istimewa adalah kemampuannya menjelaskan materi dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami. Jadi, tidak seperti kebanyakan guru yang langsung menjelaskan teori secara panjang lebar. Beliau ini lebih suka menggunakan perumpamaan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika kami mempelajari materi mengenai eksponen, beliau ini tidak langsung memberikan rumus atau definisi secara kaku. Sebaliknya, beliau ini mengibaratkan eksponen sebagai pohon keluarga. Kata beliau gini, bayangkan kamu sebagai seorang ayah atau ibu. Jika kamu memiliki 2 anak, lalu masing-masing anakmu juga memiliki 2 anak lagi, maka jumlahnya menjadi 8. Nah, ini sama saja seperti konsep eksponen. Jika kita punya 2 pangkat 3, artinya 2 dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak 3 kali, yaitu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8. Dengan pendekatan seperti ini, kami langsung bisa membayangkan bagaimana eksponen bekerja. Tidak hanya sekadar angka-angka di papan tulis. Tidak hanya itu, dalam hal perhitungan, beliau ini juga memiliki berbagai trik sederhana yang sangat membantu kami mengingat konsep-konsep dasar matematika. Misalnya,
ketika menghadapi soal eksponen seperti 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 3. Nah, beliau ini memberikan cara cepat untuk menjawab soal tersebut. Nah, bilang gini, Kalau bilangan pokoknya sama, pangkatnya tinggal ditambahkan saja. kata beliau gitu. Jadi alih-alih menghitung satu persatu, kami cukup menjumlahkan pangkatnya saja. Jadi 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 5 ditambah 3 sama dengan 2 pangkat 8. Trik sederhana seperti ini sangat membantu kami dalam mengerjakan soal dengan lebih cepat dan efisien. Namun yang membuatnya semakin menyenangkan bukan hanya cara mengajarnya yang mudah dipahami, tetapi juga suasana kelas yang beliau ciptakan. Beliau tidak pernah membuat kelas terasa tegang atau penuh tekanan. Jadi setiap kali ada siswa yang merasa kesulitan memahami materi tersebut, beliau ini tidak pernah menunjukkan ekspresi kesal atau marah. Sebaliknya, beliau dengan sabar mengulang penjelasan hingga kami benar-benar mengerti materi tersebut. Kadang-kadang, beliau juga menyelipkan humor di tengah pembelajaran yang sedang berlangsung. Misalnya, ketika menjelaskan soal tentang persamaan eksponen yang panjang, beliau bercanda. Kata beliau gini, Jangan panik dulu, lihat angkanya. Ini bukan soal matematika, ini hanya teka-teki harus kita pecahkan bersama. katanya gitu. Nah, ucapan seperti itu membuat kami lebih santai dan percaya diri dalam mengerjakan soal-soal yang beliau berikan. Nah, beliau juga sering memberikan tantangan kecil di akhir pembelajaran, seperti kuis atau permainan cepat yang tugasnya di mana kami berlomba-lomba menjawab soal dengan metode yang telah diajarkan. Tentu saja, dengan cara ini, tanpa sadar kami terus melatih pemahaman kami tentang materi tanpa merasa terbebani dengan materi tersebut. Berkat pendekatan yang beliau gunakan, banyak dari kami yang sebelumnya merasa kesulitan dengan matematika mulai menyukai pelajaran ini. Bahkan, beberapa teman yang awalnya selalu mendapatkan nilai rendah mulai mengalami peningkatan yang signifikan karena mereka merasa lebih percaya diri dalam memahami konsep-konsep yang diajarkan oleh beliau. Nah, guru seperti inilah yang meninggalkan kesan mendalam dalam perjalanan pendidikan saya. Tidak hanya karena cara mengajarnya yang menarik, tetapi juga karena dedikasinya dalam memastikan bahwa setiap siswa itu benar-benar memahami pelajaran yang beliau sampaikan. Bisa dibilang, beliau adalah contoh nyata dari seorang guru yang menyenangkan. Bukan hanya sekadar mengajar, tapi juga menginspirasi untuk kita semua. Sekarang, kita beralih ke tipe guru yang profesional. Saya duduk di bangku SMK, saya memiliki seorang guru pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN yang sangat disiplin dan sistematis dalam mengajar. Beliau ini selalu memastikan bahwa setiap siswa siap untuk mengikuti pembelajaran. Tidak ada yang boleh bermalas-malasan atau datang ke kelas tanpa membawa perlengkapan belajar sama sekali. Nah, setiap kali masuk kelas, beliau ini selalu berkata, "Sebelum kita mulai, pastikan buku dan catatan sudah tersedia di meja. Kita belajar bukan hanya untuk mendapatkan nilai, tetapi untuk memahami hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia." Kedisiplinan adalah prinsip utama yang beliau tanamkan. Siswa yang datang terlambat atau tidak membawa buku akan mendapatkan teguran, tetapi bukan dalam bentuk hukuman yang memberatkan. Sebaliknya, beliau ini lebih suka memberikan nasihat yang membuat siswa berpikir untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Pendekatan seperti ini membuat kami tuh lebih sadar bahwa kebiasaan kecil seperti mencatat bukan sekedar aturan, tetapi juga bagian dari proses belajar yang efektif. Selain itu, beliau selalu mengikuti pedoman pembelajaran dengan baik dan sistematis. Nah, setiap materi yang beliau sampaikan itu disusun secara sistematis dan setiap topik selalu dikaitkan dengan kehidupan nyata agar lebih mudah dipahami. Misalnya, saat membahas konstitusi dan sistem ketatanegaraan Indonesia,
Beliau tidak hanya menjelaskan teori, tetapi juga menghubungkannya dengan peristiwa aktual. Dengan cara ini, membuat kami lebih memahami bahwa PPKN itu bukan hanya mata pelajaran hafalan, tetapi benar-benar berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Beliau juga menanamkan nilai-nilai tanggung jawab dan etika. Saat ada diskusi dan di kelas, setiap siswa itu diharuskan berbicara dengan sopan, mendengarkan pendapat orang lain, dan menyampaikan argumen berdasarkan data dan logika yang kuat. Kami juga sering diberikan pertanyaan yang mengasah pola pikir kritis. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut membuat kami itu terbiasa menganalisis masalah, mencari referensi, dan berpikir lebih dalam sebelum menyimpulkan sesuatu. Meskipun metode mengajarnya tidak selalu menyenangkan, dalam arti penuh humor atau permainan, beliau ini tetap mampu membuat pembelajaran itu sangat efektif, jelas, dan bermakna. Jadi setiap siswa ini didorong untuk memahami materi dengan baik, bukan hanya menghafal demi nilai ujian. Nah, guru seperti ini adalah contoh guru yang profesional, tegas, disiplin, dan selalu berpegang pada standar pembelajaran yang jelas, tetapi tetap memperhatikan perkembangan siswanya. Dengan pendekatan yang sistematis dan berbasis fakta, beliau bukan hanya mengajar, tetapi juga membentuk pola pikir dan karakter kami sebagai generasi muda yang kritis dan bertanggung jawab. Nah, sekarang kita akan mencoba mempraktikkan bagaimana cara guru yang menyenangkan mengajar. 3, 2, 1, go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sebelumnya, terima kasih untuk kalian selama hadir untuk mata pelajaran matematika hari ini. Oke, hari ini kita mau mempelajari apa itu eksponen. Sebelumnya Ibu ingin bertanya, apakah dari kalian ada yang mengetahui apa itu eksponen? Belum Bu. Kalau sepertinya belum. Jadi apa-apa, hari ini kalian akan memahami eksponen dengan cepat dan mudah. Nah, sebenarnya eksponen itu sangat sederhana. Apakah kalian punya kucing? Iya. Nah, coba kalian bayangkan jika kalian punya kucing itu. Nah, setiap kucing melahirkan 2 anak. Lalu, anak-anak kucing itu memiliki 2 anak lagi. Nah, jumlah kucing semakin bertambah, bukan? Iya. Ya, jadi itulah seperti konsep eksponen. Dari 1 menjadi 2, lalu 4, lalu 8, dan seterusnya. Ini sama saja seperti 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, atau 2 pangkat 4. Seperti itu. Seru bukan? Seru. Ya. Sampai sini paham tentang mengerti konsep eksponen? Paham Bu. Oke, sekarang saya ingin bertanya, berapakah hasil dari 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 3? 2 pangkat 8. Betul sekali. Jadi caranya adalah jika bilangannya sama 2, kan 2 dikali pangkat 5 dikali 2 pangkat 3, bilangannya sama 2, kita tinggal tambahkan saja pangkat di atasnya. Berarti 2 pangkat 5 ditambah 3, hasilnya adalah 2 pangkat 8. Ya, kalian hebat semua. Jadi sudah mengerti apa itu eksponen? Sudah Bu. Yeay, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Ya, jadi karena kalian sudah mengerti, saya akan memberi tugas untuk kalian. Nanti tugasnya akan dikumpulkan minggu pertemuan berikutnya ya. Ya Bu. Oke. Ya, cukup sekian untuk mata pelajaran matematika hari ini. Jika ada yang kurang mengerti, silakan bertanyakan pada saya ya. Iya, Bu. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima
Nah, kalau tadi kalian sudah melihat praktik bagaimana cara mengajar guru yang menyenangkan, sekarang mari kita lihat bagaimana cara mengajar guru yang profesional. 3, 2, 1, go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke. Anak-anak, sebelum kita mulai, silakan pastikan bahwa kalian sudah membawa dan menyiapkan buku untuk mata pelajaran PKN hari ini. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Hari ini kita akan membahas mengenai sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebelumnya, siapa yang dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan konstitusi? Saya, Bu. Ya, Alice, silakan. Konstitusi adalah hukum dasar yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oke, sangat baik. Jadi konstitusi itu adalah hukum dasar yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya kita akan membuka Undang-Undang Dasar 1945. Bawain semuanya? Bawa, Bu. Oke, coba kita lihat pasal 1 ayat 1. Nah, pasal 1 ayat 1 itu berbunyi, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan makna itu? Saya. Silakan Salwa. Maknanya yaitu Indonesia adalah negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik. Betul. Ini menunjukkan bahwa Indonesia bukan negara bagian atau federasi, tetapi Indonesia adalah negara kesatuan. Sekarang, siapa yang dapat memberikan contoh bagaimana bentuk negara ini memengaruhi sistem pemerintahan kita? Saya. Ya, Alice. Sebagai negara kesatuan, Indonesia memiliki pemerintahan terpusat dengan otonomi daerah untuk mengatur urusan tertentu, menjaga kesatuan hukum dan kebijakan nasional. Ya, sangat baik. Sudah dimengerti semua dengan sistem ketatanegaraan Indonesia? Sudah, Bu. Oke. Jadi sebagai refleksi untuk mata pelajaran PPKN ini, coba tuliskan bagaimana hak dan kewajiban kita sebagai warga negara dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Oke? Sudah dimengerti tugasnya? Sudah. Ya, kita akan membahas tugas ini pada pertemuan berikutnya ya. Ya, Bu. Ya, mari kita akhiri untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan metode yang sistematis dan disiplin, guru profesional memastikan bahwa siswa memahami materi dengan baik dan tidak sekedar menghafal. Jadi, itu tadi perbedaan antara guru yang menyenangkan dan guru yang profesional. Keduanya ini memiliki kelebihan masing-masing dalam menciptakan pengalaman belajar yang berkesan bagi siswanya. Guru yang menyenangkan bisa membawa energi positif ke dalam kelas, menciptakan suasana belajar yang interaktif, penuh kreativitas, dan tidak membosankan. Dengan pendekatan yang lebih santai, siswa lebih mudah memahami konsep-konsep sulit karena materi disampaikan dengan cara yang lebih menarik dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Tapi di sisi lain, guru yang profesional memastikan bahwa setiap pelajaran tersampaikan secara sistematis dan sesuai dengan pedoman pembelajaran yang berlaku. Guru profesional ini menanamkan kedisiplinan, tanggung jawab, dan pola pikir kritis yang pada akhirnya membantu siswa dalam membangun fondasi akademik yang kuat dan mempersiapkan mereka menghadapi tantangan di masa depan. Bagi kalian yang nantinya ingin menjadi pendidik, cobalah untuk menemukan keseimbangan antara keseruan dan profesionalitas dalam mengajar. Nah, dengan begitu, kalian bisa menjadi guru yang tidak hanya disukai, tapi juga dihormati dan mampu memberikan dampak besar dalam dunia pendidikan. Tentu saja,
Jika kita bisa menemukan keseimbangan antara keduanya, hasilnya akan jauh lebih baik. Guru yang menyenangkan tetapi tetap profesional akan mampu menciptakan lingkungan belajar yang inspiratif dan efektif, di mana siswa merasa nyaman tetapi tetap terdorong untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, setelah kita membahas tentang guru yang menyenangkan dan guru yang profesional, apa kesimpulan yang dapat kita ambil? Dari pengalaman saya, dan mungkin juga pengalaman kalian, kita bisa melihat bahwa kedua tipe guru ini memiliki kelebihan masing-masing. Guru yang menyenangkan itu bisa membuat suasana kelas lebih hidup, membantu siswa lebih mudah memahami materi, dan membuat pembelajaran terasa lebih menyenangkan. Namun, jika hal ini tidak diimbangi dengan struktur yang baik, ada risiko siswa menjadi kurang fokus atau tidak mencapai tujuan pembelajaran dengan optimal. Sedangkan, guru yang profesional sangat disiplin dalam mengajar, mengikuti kurikulum dengan baik, dan memastikan bahwa materi tersampaikan secara sistematis. Namun, terkadang suasana kelas bisa terasa terlalu kaku, yang mungkin membuat beberapa siswa kurang termotivasi untuk belajar. Nah, jadi dari kedua ini, manakah yang lebih baik? Tapi jawabannya bukan tentang memilih satu tipe saja, tetapi bagaimana kita bisa menggabungkan kedua karakteristik ini. Nah, seperti guru yang ideal adalah guru yang bisa menciptakan suasana kelas yang interaktif tetapi tetap disiplin, lalu menggunakan metode mengajar yang menarik tetapi tetap berorientasi pada hasil belajar, dan mendekati siswa secara personal tetapi tetap menjaga profesionalitas sebagai pendidik. Nah, dengan keseimbangan ini, seorang guru tidak hanya akan disukai oleh siswanya, tetapi juga menginspirasi mereka untuk terus belajar dan berkembang. Jadi, bagi kalian yang bercita-cita menjadi pendidik, ingatlah bahwa guru yang hebat bukan hanya tentang menyampaikan ilmu, tetapi juga tentang bagaimana membentuk karakter dan membangun semangat belajar dari diri siswa. Nah, sekarang saya ingin mendengar pendapat dari kalian. Menurut kalian, tipe guru seperti apa sih yang paling membantu dalam memahami pelajaran? Apakah kalian lebih menyukai guru yang menyenangkan, guru yang profesional, atau bahkan kombinasi dari keduanya? Bagikan pemikiran kalian di kolom komentar atau melalui media sosial saya ya, di @deaardita. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Inspirasi Pendidikan. Semoga episode ini memberikan wawasan baru bagi kalian, terutama bagi yang tertarik dengan dunia pendidikan. Dan jangan lupa untuk terus mengikuti podcast ini, karena tentunya di episode-episode berikutnya kita akan membahas lebih banyak topik menarik seputar pendidikan dan pengalaman belajar. Jadi, sampai jumpa di episode berikutnya ya, dan tetap semangat dalam belajar. Sekian tugas praktik membuat video bagaimana cara mengajar guru yang menyenangkan dan guru profesionalitas dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.